Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa. Kita ketemu lagi. Dan saya ingin memulai ini dengan tidak bertanya apa kabar. Tapi saya punya pertanyaan yang mungkin tidak disukai orang. Sudah umur berapa? Katanya, dan memang ada beberapa, tidak semua, orang itu kalau ditanya umur, apalagi kalau sudah di usia yang disebut lansia, aras-arasen, ogah, segan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena memang orang sering sekali tersugesti dengan usia, terpengaruh dengan usia. Contoh, ya, kalau saya mundur dulu ke belakang ya, kalau orang itu berusia 40 tahun, selalu mengatakan, waduh, aku sudah STW, setengah tua. Waduh, sudah 40 tahun ini tambah muncul aneh-aneh. Fisiknya makin lemah, makin pelupa. Ya, walaupun masih kuat. Ya. Lalu kemudian kalau dia usianya sudah 50, masuk di usia 50 dia mengatakan, wah usia emas, bangga. Tapi sisi lain melihat, sudah setengah abad deh. Sebentar lagi, 10 tahun lagi, 60. Standar usia 60 katanya standar pensiun. Ya. Waduh, nanti kalau pensiun kayak apa? Waktu berjalan. Tiba di angka 60, mulai tahu. Saya masuki masa pensiun ini. Mulai membayangkan. Wah, di masa pensiun ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang menghormati saya. Biasanya saya bos. Itu orang-orang pada tunduk pada saya. Sekarang 60 tahun saya pensiun, saya sudah mulai dilupakan. Dan kalau sudah usia 60 itu mulai mikir, berarti tidak lama lagi saya akan, mengakhiri kehidupan di bumi ini. Tapi kalau orang Kristen biasanya tidak terpengaruh oleh angka 60. Terpengaruh oleh angka 70 dan 80. Kenapa? Karena terpengaruh dengan mungkin khotbah yang mengatakan 70 tahun umurku, kalau kuat 80 tahun. Jadi mulai ngitung. Saya masuk 60 tahun, 10 tahun lagi. Kalau sudah usia 68, 2 tahun lagi. Terus kemudian kalau sudah 70, loh saya masih hidup. Berarti katanya kalau kuat 80 tahun. Jadi masih 10 tahun lagi. Terus jalan kemudian usianya bertahan sampai 79. Terus 80. Waduh, tahun depan saya mati. Angka-angka itu tidak jarang memberikan pengaruh kepada kehidupan seseorang. Sehingga angka-angka usia itu sering, ya, kadang itu tidak diterima dengan satu kebanggaan. Saya bisa umur sampai 60, 70, 80, bahkan 90. Tapi justru ada beberapa yang melihat angka-angka itu sebagai kondisi saya sebentar lagi akan berakhir. Ya apa ya kalau mati nanti? Belum lagi melihat teman-temannya yang seusia, satu persatu mulai berakhir. Saya teringat akan ayah saya almarhum. Dia senangannya dulu baca koran. Dan kalau baca koran, salah satu favoritnya adalah baca iklan kematian. Ya. Kalau sekarang agak jarang ya. Kalau dulu iklan kematian. Nah, waktu dia baca, kalau ini temannya, dia mesti cerita, ini temanku sudah overlayen. Temanku ini meninggal, temanku ini mati. Ayo mengunjungi. Ya. Tapi ekspresi wajahnya dia melihat bahwa pelan-pelan satu persatu teman-temanku sudah meninggal. Kapan giliranku? Satu pagi dini hari ada telepon. Dia yang sudah bangun angkat telepon. Diberitahu bahwa kakak iparnya meninggal. Dia tidak banyak komentar. Dia panggil saya supaya saya melanjutkan untuk menerima berita itu. Dia nampak galau sekali. Karena kalau kakak iparnya meninggal berarti tidak lama lagi berurutan dia akan tiba. Banyak orang takut dengan kematian, salah satunya karena usia ini.
Jadi sibuk menghitung usianya, kurang berapa hari, kurang berapa hari, kurang berapa hari. Nah, itu salah satunya karena terpengaruh juga oleh tadi yang saya katakan, ada khotbah mengatakan umurnya orang Kristen 70, kalau kuat 80. Bahkan ada yang mengambil rata-rata 75 tahun. Mari kita coba pelajari Mazmur 90. Ya, yang tadi disebutkan itu, Mazmur 90 bisa disiapkan lebih dulu di rumah. Ya. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Kita coba pelajari Mazmur ini. Apakah memang betul menunjukkan umurnya orang Kristen 70? Kalau paling kuat 80. Terus kalau ada yang 82 sering ngomong bonus. Mari kita pelajari. Sudah siap? Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlarunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini, masa hidup kami 70 tahun, kalau jika kami kuat 80 tahun. Nah, ini ayat ini sering dikutip secara bebas yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menentukan usianya pengikutnya, umat Tuhan, orang Kristen 70, kalau kuat 80 tahun. Mari kita pelajari hati-hati. Mazmur 90 adalah Mazmur dari Musa. Coba perhatikan di bagian atas. Judulnya ayat 1, Doa Musa Abdi Allah. Diucapkan di mana? Diucapkan oleh Musa di tanah Midian. Pada waktu dia berada istilahnya di tempat pelarian. Karena dia diancam oleh Firaun. Jadi dia di sana menjadi penggembala, jadi mantunya Imam Yitro, ya, punya istri, punya anak. Dan kerjaannya dia menggembala domba di sana. Biasanya dia itu di istana. Wah, menjadi penguasa di tanah Mesir. Fasilitasnya, wah, orang bilang tuh sip, enak, nyaman, hebat. Pembantunya banyak, budak-budaknya banyak, dihormati banyak orang. Sekarang dia harus mengungsi di tanah Midian, jadi penggembala domba. Maka dia stres frustrasi. Dia menganggap ini semua adalah hukuman Tuhan. Ya. Tadi kata takut kepada gemasmu. Jadi ini hukuman Tuhan. Kenapa? Karena dia membunuh seorang mandor Mesir itu. Dia menganggap hukuman Tuhan. Lalu dia menganggap bahwa kalau saya terus seperti ini, ya sekarang 70. Kalau kuat 80 dan aku akan mati. Jadi ini keluhan, curhat, ya, curahan isi hati, ya, komplain, jeritan, apapun istilahnya dari Musa kepada Tuhan. Dan apakah betul Musa itu meninggal, mati di usia 80 tahun? Ingat, Musa itu matinya 120 tahun. Sering disebutkan 40 tahun pertama dia ada di Mesir. 40 tahun kedua dia ada di tanah Midian. 40 tahun ketiga dia ada di padang gurun. Jadi Musa tidak mati umur 80. Tuhan pakai dia, keluarkan dia dari Midian dan pakai bukan untuk enak-enakan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan baru mati 120 tahun umurnya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa Mazmur 90 ini berbicara tentang umurnya orang Kristen. Ini adalah doanya Musa yang frustrasi di tanah Midian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan usianya akan berakhir, kapan dia akan meninggal. Hanya Tuhan yang tahu. Itu penting, harus kita catat. Ya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi usia lansia? Seperti Musa itu juga kategori lansia. Dia mengatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, orang kita mengatakan cocok ya. Kalau Musa itu merasa menderita karena dia tidak ada lagi yang melayani dia hanya ngurusi domba-domba, maka kita berkata, saya sudah tua.
Anak-anak saya sibuk kerja, tidak ada yang nemeni saya. Penyakit bermunculan, makin pikun, fisik makin lemah. Nah, kayak apa ini? Itu penderitaan. Kita belajar dari Musa. Walaupun dia itu berkeluh kesah pada Tuhan, tapi dia tetap dalam doanya, punya keyakinan Tuhan menolong. Apa yang dia katakan? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia minta supaya dia bisa memperoleh hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan di tanah Midian ini. Kehidupan yang katanya penuh penderitaan, tidak senyaman seperti di Mesir. Dia mohon bisa memperoleh hati yang bijaksana. Caranya apa? Dia tidak memakai kemampuan sendiri. Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami. Dan nanti kalau kita teruskan di ayat 13-14, silakan lihat nanti. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi dia menjerit pada Tuhan, ajarilah aku, supaya aku punya hidup yang bijaksana, hati yang bijaksana, hidup yang bijaksana menghadapi kondisi, ya kalau dia 70-80 ya lansia seperti kita ini. Apa maksudnya? Minta diajari apa oleh Tuhan? Dia minta supaya dia diajari menjadi orang yang bisa melihat kehadiran Tuhan, yang muncul melimpahkan berkatnya, melimpahkan kasih sayangnya yang tiada habisnya tiap hari. Ratapan mengatakan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, tak berkesudahan kasih setianya. Ya. Lalu Mazmur 34 ayat 9 mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi tidak gampang untuk menemukan kebaikan Tuhan. Tidak gampang untuk menikmati kasih sayang Tuhan. Maka dia berkata, ajarilah Tuhan, ajarilah aku, supaya aku bisa menemukan karyamu, kasihmu, sehingga aku bisa jadi orang yang bijaksana. Kedua, minta diajari apa? Diajari untuk bisa melihat arti kehidupan. Diajari untuk bisa menerima akan kehidupan. Usia lansia adalah usia yang termasuk salah satu usia yang harus belajar menerima kondisi, nah ini, merosot, kondisi makin lemah, makin kurang. Belajar menerima itu dan menjalaninya. Dengan apa? Tadi yang pertama, menikmati berkat Tuhan. Apa maksudnya belajar menerima itu? Berarti menerima, kalau tua itu ya memang mesti pikun, wajar, matanya bureng, kupingnya tidak jelas, pikunan, itu normal. Belajar menerima itu tidak mudah. Tapi kita berkata, Tuhan ajarilah aku untuk itu, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Mau? Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, kehidupan kami ini, supaya kami bisa menerima realita kehidupan ini, yang mungkin bagi kami nampak tidak nyaman. Tapi ajarlah juga untuk kami bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami yang terasa tidak nyaman ini. Para oma opa, om tante, bapak ibu yang terkategori disebut lanjut usia atau senior ini, punya banyak pergumulan. Ajarilah mereka Bapak, supaya mereka menjadi orang yang punya hati yang bijaksana dan bisa punya sikap hidup yang bijaksana pula. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara akan umat-Mu yang termasuk kategori lansia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.